wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurobinya. Di sini saya akan memandu acara ini sebagai moderator pada training membangun kebiasaan journaling. Nah, teman-teman di sini sebelumnya, apakah sudah mengetahui tentang journaling itu apa? Nanti teman-teman boleh ditulis di kolom chat ya, jika sudah ada yang mengetahui. Oke. Nah, teman-teman di sini, saya pengen tahu nih, teman-teman, menurut teman-teman itu journaling itu tuh yang seperti apa sih? Apakah tulisan hanya sebatas tulisan di buku atau hanya sebatas tulisan di sosial media? Teman-teman boleh komen ya, biar kita sedikit interaktif nih. Kalau saya bicara sendiri, kayaknya sedikit krik-krik ya. Oke. Oke, kata Kak Arya, nulis yang ada di pikiran, Kak. Oke, boleh. Bener juga sih ya. Kata Mbak Zahra itu rekaman dari hal-hal yang dirasa penting dari waktu ke waktu. Oke. Journaling itu kegiatan mencatat hal yang penting. Oke, terima kasih ya teman-teman atas jawabannya. Nah, mungkin dari teman-teman semua itu jawabannya udah bagus ya, udah bener gitu. Tapi di sini kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang journaling yang seperti apa sih yang baik gitu. Terus journaling yang seperti apa sih yang bisa merilis emosi gitu. Ataupun tadi kata siapa ya, Kak Azahra gitu, catatannya seperti apa sih yang baik? Nah, nanti akan disampaikan atau akan dijelaskan oleh narasumber yang keren kita. Nah, di sini izinkan saya memperkenalkan narasumber yang keren ini. Beliau adalah Rania Hendra Dwi Putri. Beliau adalah seorang lulusan dari Psikolog Universitas Indonesia pada tahun 2021 dan sekarang beliau kegiatannya yaitu sebagai peer counselor di Tabula dan seorang content writer di Sadari ID dan Saiki Ina. Nah, tanpa berlama-lama kita persilahkan waktunya. Silahkan Mbak Rania. Halo, terima kasih atas pengenalannya Mbak Bina. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Rania yang akan membawakan kelas pada malam hari ini yang berjudul Bangun Kebiasaan Journaling. Nah, tanpa berlama-lama kembali, saya izin share screen ya. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Mbak. Oke, bagus. Nah, mungkin teman-teman sekalian bisa sharing di kolom chat. Sebelumnya aku mau tanya nih, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata journaling? Boleh di-share di kolom chat ya. Salah satu media untuk menuangkan emosi. Ya, itu journaling memang adalah salah satu media yang dapat kita gunakan untuk menuangkan emosi. Oke. Oh, ternyata ada juga di atasnya menulis secara harian yang dipikirkan dan dirasakan, Kak. Oke, betul. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari kita mulai kelas untuk hari ini. Berikut adalah pengenalan diriku yang sudah dijelaskan tadi, jadi next. Oke, sebetulnya journaling itu apa sih? Journaling itu adalah pencatatan hidup, rekam hidup, dokumentasi hidup. Jadi tadi ada yang bilang kayak buku harian. Iya, jadi kayak buku harian, seperti buku harian
Tapi journaling tuh nggak selalu dalam bentuk tulisan loh. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk misalkan kita punya stiker atau punya scrapbook gitu. Kalau dicari di Google scrapbook gitu, kita tempel-tempel di buku kita, atau misalkan kita punya foto atau tiket ke bioskop, kita tempel di buku kita, itu juga termasuk journaling loh. Jadi, sebetulnya disesuaikan dengan hobi kita, dengan kebiasaan kita, dengan waktu dan kemampuan kita. Tapi untuk di kelas kali ini kita akan fokus ke dalam journaling yang berbentuk tulisan dulu ya. Nah, sebetulnya tujuannya journaling itu apa ya? Sebenarnya tujuan utamanya itu adalah agar kita bisa lebih kenal sama diri kita sendiri. Buat kenal apa tuh? Buat kenal kelebihan, kekurangan, motivasi diri kita kayak apa, buat apa kita hidup, atau buat apa kita kerja, atau buat apa kita kuliah. Kira-kira apa ya tujuan hidupku 5 tahun ke depan, yang kayak gitu. Apa yang bisa kita tingkatkan, apa mungkin diri kita yang mungkin kita perlu perbaiki gitu, dan lain sebagainya gitu. Dan biasanya nih, kalau misalkan kita lihat di media sosial, biasanya journaling itu kan kayak cantik, estetik, rapi, tulisannya nyambung-nyambung, tipografi gitu. Sebenarnya journaling nggak harus kayak gitu. Toh journaling yang aku punya juga tulisannya biasa aja. Tapi yang penting dalam journaling itu adalah isinya, bukan tampilannya. Jadi yang penting adalah gimana kita mengekspresikan emosi dalam melakukan journaling. Gitu. Next. Nah, journaling tuh ada 2 jenis nih, teman-teman. Yang pertama itu ekspresif dan yang kedua refleksif. Reflektif. Oke. Yang ekspresif tuh yang gimana, Kak? Ya sesuai namanya, kita menuangkan ekspresi isi pikiran kita, perasaan kita, sudut pandang, pendapat, apapun itu. Segala unek-unek, segala beban di dalam kepala kita, lempar aja keluar gitu. Kayaknya ada ember isi air, ya udah ceburin aja, tumpahin aja gitu. Semuanya diekspresikan dalam journaling yang berbentuk ekspresif. Nah, terus ada yang namanya reflektif tadi itu gunanya apa gitu. Kalau yang reflektif itu kita tuh mencari makna di balik pengalaman kita, di balik situasi yang kita sedang alami, di balik kejadian yang kurang menyenangkan dan semacamnya gitu. Kita jadi bertanya, apa ya makna yang bisa aku gali? Apa ya yang bisa aku ambil dari peristiwa ini? Apa ya sisi positifnya? Yang kayak gitu. Contohnya bisa kalian lihat di samping. Jadi yang ada tulisannya yang di sini disebut nih, hari ini nyebelin banget nih, kerjaannya banyak banget, rekan-rekan aku nggak ada yang ngebantu, capek banget nih sendirian. Nah itu ekspresif tuh, dilempar aja semua unek-uneknya. Nggak ada sensor, nggak ada apa, semuanya lempar aja apa adanya gitu. Apa adanya yang ada di pikiran, apa adanya di dalam otak, lempar aja gitu semuanya. Tapi yang reflektif itu mulai nih ada makna, mulai ada pikiran yang akhirnya terlintas gitu. Ya jadinya sih punya pengalaman ya buat ngehandle semuanya sendirian gitu. Ya mungkin besok bisa tanya nih ke teman aku yang HRD gimana ya nyampein ke atasan kalau aku capek nih kerja sendirian gitu. Jadi kalau jurnal ekspresif itu kita memang menuangkan emosi sebagaimana adanya. Nanti kalau misalkan udah dituangkan semuanya gitu, langsung blek-blekan semuanya gitu dituang, kayak ember isi air tumpahin semuanya sampai kosong, kan emosi kita bakal lebih tenang gitu dan lebih lega gitu. Nah dari situ niscaya pikiran kita tuh bakal lebih jernih buat menemukan, oh ternyata ada maknanya juga, ada makna positifnya juga nih. Oh, ternyata aku bisa melakukan ini gitu. Jadinya kita menemukan solusi gitu. Kita juga menemukan insight gitu. Kita menemukan sebuah makna yang mungkin waktu kita lagi mumet, lagi pusing kepalanya ya itu nggak kepikiran gitu. Tapi ketika kita menuangkan, akhirnya jadi kepikiran gitu karena udah tenang gitu pikirannya gitu. Next. Nah, tujuan journaling itu apa ya? Sebenarnya sih udah disebutin tadi, kita tuh mau mengenal diri kita sendiri, itu tujuan utamanya. Kita jadi engeh tuh, kita tuh lagi mikirin apa, kita lagi ngerasain apa, pendapat kita soal kejadian A, B, C, itu kayak gimana, kita jadi engeh.
harusnya nih kayak gini nih gitu. Kok kayak gini ya gitu. Terus kita jadi ngeh gitu. Nilai yang kita junjung tinggi, misalkan kita menjunjung tinggi pendidikan, kita menjunjung tinggi kejujuran gitu. Kita curhat gitu. Aku nggak suka nih dibohongin karena aku menjunjung tinggi kejujuran gitu. Atau juga kita jadi bisa mengenal trigger atau pemicu yang perlu kita hindari. Misalkan, aku takut nih ngelihat darah, berarti aku harus ngehindarin film-film yang ada darahnya gitu. Atau aku takut deh bicara depan umum gitu. Oh, berarti aku bisa melatih public speaking aku kayak gitu. Nah, dengan itu semua, oh ada lagi nih, ada juga misalkan kayak pola perilaku yang berulang. Misalkan, kok aku shopping melulu ya? Perasaan selama sebulan ini kok aku udah 10 kali shopping ya? Gitu. Kok perasaan tiap hari aku negative thinking melulu sih? Gitu. Jadi kayak pola perilaku yang berulang ketika kita baca journaling kita. Misalkan kita udah journaling selama beberapa hari, lalu kita lihat, kok perasaan isinya ini doang ya? Kok perasaan aku shopping melulu? Gitu. Nah, dan juga di sini ada dibilang memproses masa lalu. Biasanya dalam terapi dengan psikolog, memang journaling itu salah satu terapi yang digunakan oleh psikolog untuk memproses masa lalu gitu. Nah, setelahnya tuh kita apain gitu, setelah kita kenal, setelah kita explore, kita tahu emosi kita tahu perasaan kita tahu pikiran kita kayak gimana, kita tahu pola perilaku apa nih yang perlu diperbaiki, bla bla bla. Ya, kita kelola, kita fokus ke pengembangan diri kita yang lebih oke. Oh, aku nih shopping melulu nih. Solusinya apa ya? Oh, mungkin menabung. Udah nyoba nabung tapi nggak efektif. Ah, coba deh aku tanya temen aku gitu. Jadi ketika udah diekspresikan, kayak kataku tadi, ketika udah diekspresikan secara penuh, secara belak-belakan, ember diisi penuh, buang sampai habis airnya, pikiran kita jadi lebih lapang buat mikirin solusinya, buat mikirin makna tersembunyi di balik pengalaman tersebut gitu. Jadi sebenarnya journaling itu sebuah sarana buat meluapkan emosi yang kacak-kadul, yang mumet-mumet dalam kepala gitu. Sampai akhirnya kita bisa lega gitu dan berpikir ke depan enaknya ngapain ya setelah ini gitu. Biar lebih jernih lah otaknya gitu. Cara singkatnya. Next. Nah, efek positifnya apa gitu. Jadi lebih pandai mengendalikan emosi, terutama dalam peristiwa yang kurang menyenangkan. Misalkan kita pernah dimarahi gitu. Jadinya kita bisa curhat gitu dalam journaling kita. Aku capek nih dimarahin melulu. Atau gambar muka orang lagi ngamuk, muka orang marah gitu. Terus dicoret pakai apa namanya, pakai tanda silang merah gitu. Lalu di ngemek-ngemek pakai spidol hitam kayak gitu. Jadi diekspresikan aja gitu. Itu untuk mengendalikan emosi yang ada gitu. Lalu juga kita bisa lebih puas dalam menjalani hidup, menumbuhkan rasa syukur, kita bisa lebih tajam fokusnya buat menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga jadi lebih sayang kita lebih sayang nih sama diri kita gitu. Kita jadi lebih banyak waktu sama diri kita. Ketika kita mulai kebiasaan journaling, kita jadi punya waktu sama diri kita sendiri buat mikir, hari ini aku ngapain aja ya gitu. Kalau untuk menumbuhkan rasa syukur, kan biasanya ada tuh apa template journaling yang sebutkan 3 hal yang paling kamu syukuri hari ini. Disebut misalkan 1, makan enak, 2, oksigen, 3, AC dingin, kayak gitu. Jadi ketika itu dilakukan secara rutin, niscaya juga bisa lebih puas hidup, bisa lebih menumbuhkan rasa syukur, bisa lebih optimis dan positif juga dalam menjalani hidup, dan juga keluhan fisik kita bisa menurun. Jadi bye-bye tuh yang namanya pusing, mual, sakit perut, mau muntah, mah gitu. Yang kayak gitu yang biasanya dipicu oleh kecemasan atau dipicu dari kepanikan yang ada, niscaya bisa turun gitu stresnya. Bisa kalau stres kita biasa pusing kan. Kalau aku pribadi, kalau misalkan pusing, lagi stres, itu langsung migrain, sakit kepala sebelah. Itu bener-bener ya ampun. Jadinya dilakukan journaling, jadinya agak lebih tenang deh kepalanya gitu. Tapi
Kalau boleh jujur, ada saat-saat di mana aku juga males journaling. Kok males sih ya ngelakuin journaling? Ya, ada nggak sih siapa nih di sini yang masih mikir, ah jelek, mager jadinya. Ih, kok nggak rapi gini sih? Mager banget jadinya. Perasaan nggak ada yang bagus aku ininya, tampilan journalingnya. Eits, jangan mikir kayak gitu. Karena yang penting adalah isinya. Tadi kan sudah dibilang. Yang penting itu isinya, bukan tampilannya gitu. Ada juga emang yang mungkin kayak, aduh, kok aku harus tulis tiap hari ya? Aduh, kewalahan gitu. Pusing aku nulis tiap hari gitu. Ya, aku sendiri juga kayak gitu. Aku juga nggak biasa nulis tiap hari gitu. Kalau kelewat, ya udah. Hari esoknya pas ngeh, oh ya kelewat. Aku tulis. Kemarin aku lupa nih nulis gitu. Ya, kadang-kadang aku juga nulis kayak kemarin kayaknya begini deh. Sebisanya aja gitu, seingat aku aja gitu. Ataupun aku nulis cuma satu kalimat, aku capek, udah gitu doang. Dan ya udah gitu, nggak apa-apa kelewat, nggak apa-apa juga cuma sedikit kalimatnya gitu. Namanya juga manusia bisa salah dan juga punya batas kemampuannya masing-masing gitu. Dan juga mungkin ada yang nggak biasa nulis, nggak biasa gambar sejak awal gitu. Intinya nggak biasa buat melakukan hobi sejak awal gitu. Ya pelan-pelan aja gitu. Kita bisa mulai dari satu kalimat, bisa mulai dari satu gambar gitu, dan itu udah journaling gitu. Misalkan ada kertas, lalu kita buat mewakili amarah pada hari itu. Oke, udah gitu. Lalu di hari berikutnya kita seneng kasih garis biru gitu. Jadi seperti itu aja udah termasuk journaling gitu. Lalu misalkan juga kayak tadi aku bilang gitu, kadang-kadang aku cuma nulis aku capek, udah gitu doang. Dan ya udah itu juga termasuk journaling gitu. Jadi journaling tuh nggak perlu kayak yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan volume gitu, nggak usah gitu. Yang penting adalah kita menuangkan emosi kita ya dengan cara apapun, dengan kemampuan kita. Kalau memang kita mampunya singkat, ya udah singkat aja. Kalau memang kita mau lempar semuanya panjang kali lebar, ya nggak apa juga. Tapi ada juga nih, aku pernah ketemu sama temen yang mulai journaling. Dan dia tuh ngomong kayak gini, kok aku kesel ya? Kok aku nulisnya kayak gini sih? Perasaan aku jahat banget jadi orang. Kayaknya aku nggak pantas deh mikir kayak gini. Eits, jangan mikir kayak gitu. Journaling itu zona nyaman kamu. Benar, salah, jahat, baik, itu semua relatif. Nggak ada yang bisa nentuin di mana skala baik buruknya kamu, di mana skala benar dan salahnya itu. Hanya ada kamu dan journaling kamu, dan semua yang kamu lampiaskan di dalam jurnal kamu, tulisan kamu, gambar kamu, itu semua valid, itu semua benar adanya. Yang ada di kepalamu memang seperti itu. Dan nggak ada yang bisa menghakimi, bahkan termasuk diri kamu sendiri gitu. Karena memang begitu adanya. Jadi journaling ini dijadikan zona nyaman. Karena tadi aku bilang kan, ada ember penuh isinya, buang semuanya sampai habis-habis embernya nggak ada isinya air lagi, dituang secara penuh, diungkapkan secara utuh. Karena ya pada akhirnya semua yang kita ungkapkan itu nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada baik maupun buruk, tapi memang itu ada dan memang itu valid gitu. Itu memang ada keberadaannya, dia memang eksis gitu. Jadi jangan pernah berpikir, kayaknya jahat banget, kayaknya nggak pantas aku nulis kayak gini. Kayaknya kalau orang lain lihat nih, ini bener-bener sisi jelek banget aku nih. Jangan mikir kayak gitu. Karena journaling itu zona nyaman kamu. Di mana kamu biasa mungkin dikritik orang lain, di mana kamu dijudge orang lain, tapi enggak di journaling kamu gitu. Enggak di zona yang kamu buat untuk jadi zona nyaman kamu sepenuhnya. Mulainya gimana gitu. Mulainya ya pertama kita kenalan dulu sama journaling. Dan di kelas ini kita lagi kenalan nih sama journaling. Yang kedua, kita mulai dulu. Kan aku bilang kalau di dalam kelas ini juga disertai dengan pendampingan selama 10 hari ke depan untuk menulis journaling.
Di sini juga caranya itu dengan menulis dan selama 10 hari berturut-turut. Di sini kalian jadi bisa tahu nih, nyaman nggak ya aku nulis tiap hari? Nyaman nggak ya dengan cara nulis gitu? Nulisnya singkat-singkat atau panjang-panjang ya? Pakai warna nggak ya? Kira-kira kayak gitu. Jadi ketika udah dicoba, ketika udah dimulai, ya otomatis kita tahu nyaman kita kayak gimana. Nah, untuk evaluasinya, intinya journaling itu zona di mana kamu bisa jujur sama diri kamu sendiri. Makanya nggak usah dijadiin beban. Itu bukan beban. Itu adalah katarsis, pelampiasan. Tumpahkan semuanya dalam jurnal kamu. Zona nyamanmu itu jurnal ini. Jadi jangan dikritik, jangan dijudge, karena hanya ada kamu dan jurnal kamu. Gak ada yang salah, gak ada yang buruk, hanya ada diri kamu dan beserta ekspresi emosi kamu sebagaimana adanya. Nah, mungkin kita coba sekilas aplikasi ekspresif dan reflektif untuk hari ini. Gitu. Sebutkan 3 hal yang paling berkesan yang kamu pelajari di kelas hari ini. Ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih cuma 1, tapi boleh 3 gitu. Apa nih yang benar-benar langsung nongol dalam pikiran kalian setelah kalian ikut kelas ini gitu. Dan juga kira-kira kalian mau mulai journaling nggak? Atau mungkin kalian ada pertanyaan, ada pertimbangan gitu. Ada mungkin, ini journaling bukan sih Kak, ini journaling bukan sih Kak. Kak, kalau kayak gini boleh nggak ya? Bla 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 gitu. Dituangkan aja di kolom chat nanti. Berikut ini template sekilas yang akan kita gunakan untuk 10 hari ke depan. Jadi ada tracking mood dari 1 sampai 10. 1 paling negatif, sedih, marah, sampai 10 senang, oke banget gitu. Dan lainnya. Aku akan bahas lagi di grup nanti ketika kita akan mulai pendampingan journaling 10 hari ke depan dan berikut template-nya. Nanti akan aku kasih di grup, jadi nggak apa-apa. Nggak akan ketinggalan, nanti aku kasih di grup. Oke, sekian dan thank you atas perhatiannya. Hanya 1 kalimat saja sudah sangat bermakna. Tulisanmu valid, emosimu valid. Gak usah dihujat, jangan dihakimi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Mbak Rania atas materinya yang sangat menarik sekali ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan Mbak Rania di kolom chat. Mau dijawab satu-satu atau mau langsung saya bacakan baru dijawab semuanya nih? Mau dijawab satu-satu Mbak Rania? Mohon maaf Mbak Rania, mic-nya belum di... Iya, tadi aku lagi nyari mana tombol unmute nih, mohon maaf. Oke. Mau aku bacakan satu-satu kali ya Mbak ya? Dari tadi Mbak Zahra gitu kalau nggak salah ya, mager journaling di otak aja bisa nggak Mbak gitu? Maksudnya pengen journaling, cuman nulisnya males gitu. Kita di pikiran aja, boleh nggak nih Mbak? Sebetulnya karena journaling itu pencatatan hidup, jadi memang harus dalam bentuk nyata. Karena ya sesuai sepertinya sudah dijawab dengan kalimat selanjutnya. Karena kalau di otak disimpan aja nanti takut lupa. Oke, terima kasih Mbak Rene. Bagaimana Mbak Zahra? Apakah sudah terjawab? Oke, terus dari Mbak Tiwi nih. Mbak Tiwi bertanya, Karania kalau mengungkapkan perasaan lewat tulisan-tulisan puitis, itu masuknya journaling nggak sih? Aku suka begitu, tapi nulisnya di notes HP, nggak di buku khusus. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Itu juga termasuk journaling kok. Jadi kadang-kadang aku buat puisi juga, buat cerpen juga, yang sebetulnya itu bukan ide yang muncul dalam pikiran, tapi itu berupa perasaan yang aku rasakan saat itu, yang mewakili perasaanku saat itu. Aku masih ingat banget waktu SMA, aku pernah buat puisi, di mana aku curhat tentang guru fisika aku yang nyebelin. Jadi, itu sebetulnya kalau misalkan aku rutin ataupun aku misalkan dokumentasi atau aku kumpulin, itu sebetulnya bisa jadi journaling gitu. Dan untungnya aku abadikan
kan di Word, jadi aku bisa baca lagi. Walaupun aku lupa itu tanggal pastinya berapa, tapi aku ingat itu tahun berapa, dan aku ingat situasinya seperti apa, sampai aku bisa bilang kayak gitu. Dan ya, itu termasuk journaling. Dan ketika ingat-ingat lagi, oh ya dulu tuh emang ada kurus nyebelin itu. Gitu. Jadi ya, pada akhirnya intinya journaling itu ekspresi emosi gitu. Jadi dalam bentuk apapun aman-aman aja, sesuka dan senyaman kalian dan sesuaikan dengan waktu juga. Jangan sampai jadi overwhelmed saking banyak ya yang harus dikerjakan tapi juga mau coba journaling. Jadi disesuaikan dengan kemampuan, hobi, ya begitu. Oke, terima kasih Mbak Rani atas jawabannya. Bagaimana Mbak Tiwi? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Mbak Tiwi, apakah masih di sini? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Rania. Kak Rania mau tanya, apakah membuat doodle seperti gambar-gambar gitu itu termasuk journaling? Termasuk kok. Tadi kan aku bilang kalau journaling itu bisa berupa gambar, bisa berupa scrapbook ditempel-tempel, kayak kita ada stiker gambar orang marah, atau ada stiker quotes yang menggambarkan situasi kita pada saat itu, lalu kita tempel di buku. Itu juga journaling. Sebentar, aku jadi mau share contoh journaling aku. Boleh nih Mbak Rania share journalingnya gitu ya, kita jadi tahu nih. Halo, apakah sudah terlihat? Udah Mbak. Oke. Ini saat aku lagi capek kelas dan aku gambar seperti ini. Lihat, aduh lagi loading. Lama banget loadingnya. Ya itu. Jadi kan aku kecapek tugas jadinya menangis membayangkan ya udah gini lah gitu. Aku gambar kayak gini gitu. Sebenarnya gambarnya bebas sih, bisa di HP. Kayak aku gambar di HP karena saat itu yang paling gampang ya di HP gitu. Ada juga ini. Ini saat aku capek nugas juga, jadi aku gambar begini. Ada saat dimana aku gambar, kadang-kadang aku juga pakai lagu yang menggambarkan situasi aku pada saat itu, dan aku gambar asal aja gitu, kayak gini gitu. Ini aku nggak tahu aku ngapain gitu, tapi ada tanggalnya 8 Januari 2022 ya. Jadi ini salah satu lagu kesukaan aku dan aku buat gambar kayak gini, dan ya ini termasuk journaling gitu. Dan kadang-kadang aku paling cepat itu kalau misalkan nulis di Line, jadi ada grup di mana isinya aku sendiri, dan kadang-kadang cuma mood tracking kayak gini, ini kayak kepuasan, keinginan untuk hidup, kebahagiaan, kesedihan, melewat tuh capek dan bosan dan semacamnya gitu. Ini di mana aku nge-tracking mood aku gitu. Dan ini udah tanggalnya gitu 28 Juli. Dan ketika aku mager, kayak aku sedih banget. Jadi kayak ketika kucingku meninggal, jadinya aku cuma nulis begini doang, 13 Agustus, begini doang, ini doang aku tulis, dan ya udah karena emang itu yang aku rasakan. Jadi ya udah, aku sedih 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 banget. Jadi cuma ini yang bisa aku omongin gitu. Dan ada mungkin journaling yang tanda kutip lebih serius, tanda kutip. Misalkan kayak gini, ini yang akan kita buat juga, dan aku juga terinspirasi dari ini ketika aku buat template yang tadi. Jadi ada tracking mood-nya, ada kayak situasi apa yang terjadi pada hari itu, ada pikiran yang muncul apa gitu. Dan ya semacam itu, ada reaksi tubuh, perilaku, dan sumber daya buat kita siapa yang bisa kita bantu, siapa orang yang bisa bantu kita, hal baru apa yang bisa aku lakukan. Ini secara ringkas nanti templateku juga kayak gini gitu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi sebetulnya sih journaling itu gak ada bentuk khusus gitu. Gimana pun juga bentuknya ya journaling gitu. Bebas gitu mau gambar apa. Ini aku juga nggak tahu kenapa aku gambar jeruk, karena aku mikir jeruk kan asem ya, dan aku lagi ngerasa kayak kesel, kayak asem banget itu orang, ya udah aku gambar jeruk gitu. Jadi ya demikian lah gitu. Oke.
Terima kasih Mbak Rania. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Mbak Rania. Kalau journaling dalam bentuk micmac itu bisa nggak? Atau harus berbentuk tulisan ataupun gambar gitu Mbak? Terserah sih, kalaupun memang bisa mind map, ya misalkan pikirannya memang bercabang, misalkan dari mana ke mana gitu, ya bebas-bebas aja gitu. Kalau jadi kan bentuknya terserah kita gitu. Kalau memang pikiran kita bercabang dari A ke B lalu ke C, dari C nanti nyambung lagi ke D ke E, dibuat aja seperti itu gitu. Bentuknya senyaman kalian gitu. Ya, dan itu juga sebetulnya seperti makanya diadakan pendampingan selama 10 hari ini buat menemukan nyamannya kalian seperti apa gitu. Jadi mungkin kalian nanti di tempat itu sebetulnya kalian bebas juga gitu. Bisa kalian tulis apa adanya, ditulis atau kalian diekspresikan dalam bentuk gambar gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaannya gitu. Jadi ya kalian bisa berpetualang untuk mencari nyamannya journaling kalian kayak apa. Oke. Mbak Rania nih, banyak pertanyaan Mbak Rania di kolom chat nih, dari Kak siapa nih? Kak Sio, Kak So. Halo Mbak Rania, hai Kak Rania, aku mau tanya nih, udah journaling, tapi tidak merasa lebih baik, itu bagaimana ya Kak? Atau ada yang salah dengan cara journalingnya? Dan perlu nggak baca ulang tulisan atau gambar yang udah kita buat? Tuh. Oke, untuk pertanyaan pertama, kalau journaling kok rasanya masih unek-unek nih kayak nggak lebih baik lah gitu, nggak better gitu rasanya. Apa ada kesalahan atau bagaimana ya gitu? Jawabannya sebetulnya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin mungkin ada ketidaksadaran seperti judging dalam penulisan journalingnya gitu. Mungkin ketika dalam penulisannya kayak, nih kok aku nulis kayak gini ya, nih aku gambarnya jelek banget ya, nih kok tulisannya kayaknya nggak etis banget ya aku nulisnya gitu. Yang seperti itu memang perlu dihindari gitu. Yang seperti itu hmm, diusahakan buat tidak judgmental karena pada akhirnya journaling itu kan zona nyaman kita, zona di mana kita bisa menyampaikan secara utuh tanpa adanya penghakiman, tanpa adanya penghujatan gitu. Kita nih di dunia nih udah sering lah ya, misalkan orang lain nggak sesuai sama kita, orang lain ngekritik kita, ngomentarin kita, ngasih pendapat yang kurang menyenangkan ke kita gitu. Nah, kita diri sendiri ke journaling kita jangan. Tapi ada juga, mungkin memang caranya itu bukan journaling. Kan caranya itu, cara untuk mengurangi stres itu kan ada banyak ya. Misalkan ada olahraga, ada misalkan meditasi, ada misalkan juga journaling, itu salah satunya aja gitu. Kalau misalkan nggak cocok journaling, ya nggak apa-apa gitu. Mungkin ada cara lain yang lebih cocok buat kamu gitu. Mungkin ada yang, kayaknya aku pernah lihat Narshanda gitu, kayak dance terapi gitu, yang berdansa gitu. Itu juga salah satu terapi gitu. Ada juga yoga, banyak gitu. Banyak cara untuk self healing, untuk membuat diri kita merasa lebih baik, untuk membuat kita jadi diri yang lebih baik gitu. Dan salah satunya ya journaling gitu. Dan ketika ini nggak cocok dan kamu memang merasa kayaknya ini bukan buat aku deh, ya nggak apa-apa, berarti bisa pakai cara yang lain gitu. Cuma kan tadi kita mulai dulu itu karena ya kalau nggak dicoba kita nggak tahu cocok atau enggak kan. Oke, terima kasih Mbak Rani atas jawabannya. Bagaimana Kak So, atau sudah menjawab pertanyaannya atau belum nih? Oke. Kemudian ada satu lagi nih Mbak Rania pertanyaannya. Halo Kak Rania, mau tanya nih, mau tanya apa kalau road atau fade out tanpa format tertentu juga efektif ya Kak? Rent atau fan out. Gimana Oke, Mbak Rania? aku sering lakukan ya. Jadi memang nggak ada format apa-apa gitu. Langsung apa adanya aja kayak tadi contoh yang jurnal ekspresif aku itu, yang aku bilang capek banget kerja nggak ada yang bantuin bla 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 bla. Ya memang begitu kan tadi aku bilang kalau ada ember penuh isinya, analoginya kayak gitu, ember penuh isinya berat, tumpahin aja semua sampai nggak ada isinya embernya gitu. Jadi tumpahin secara sampai hingga tetes terakhir.
kok kayak susu Vivian Flag gitu. Jadi ya intinya kita menuangkan semuanya secara utuh gitu, dan ya nggak apa-apa gitu, nggak ada formatnya juga gitu. Beberapa orang memang mungkin butuh format gitu, kayak misalkan ada orang yang memang butuh misalkan beberapa pertanyaan kayak apa makna yang bisa kamu ambil dari peristiwa ini gitu, atau kayak reaksi tubuh apa yang muncul gitu, atau bagaimana perilakumu saat itu bla 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 gitu. Tapi ada juga ya ya udah langsung fan out aja apa adanya gitu. Yang itu masuknya jurnal ekspresif. Tapi kalau misalkan dalam tulisan bla bla blanya itu udah ada kayak mikir kayak kayaknya bisa deh aku begini gitu. Nih aku merasa kecewa banget sama ini karena ini. Mungkin itu udah jatuhnya refleksif gitu. Jadi ketika kita udah kayak bisa menarik makna di luar peristiwa itu, menarik kayak apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu, menarik apa ya dampaknya buat kehidupan kita, buat sudut pandang kita gitu, itu udah refleksif. Dan ya jadi ya seperti tadi aku bilang, journaling itu nggak ada bentuk pastinya gitu, gimana cara kalian mengekspresikan diri, itulah yang namanya journaling. Oke, Kak, ini dari Kak So, katanya yang Iya. jawaban nomor 2 nggak ngeh. Oh iya, aku Jawaban nomor kayaknya 2 belum kelewat. Astagfirullah, aku nggak kelewat dibaca deh ulang kayaknya. nih. Iya, aku lupa, Nggak dibaca ulang. maaf ya, So, aku lupa. Oke, perlu nggak ya kita baca ulang tulisan atau gambar yang udah kita buat? Sebetulnya itu tergantung kalian siap atau tidaknya gitu. Apakah kalian ready atau nggak ready untuk melihat kembali tulisan kalian sebelumnya gitu. Ada saat dimana aku nggak sengaja ketemu jurnal aku pada tahun 2018, dan ketika aku baca, astagfirullahaladzim ini kok dark banget, karena itu masa-masa tergelap aku gitu kan. Dan aku sampai gemeteran karena, ya Allah kok aku bisa nulis kayak gini ya gitu. Jadi pada akhirnya aku mencoba untuk, oh ya nggak apa-apalah, paling itu artinya aku perlu hindari dulu gitu, baca lagi gitu. Tapi ada juga saat-saat di mana aku lihat lagi di jurnal aku tahun 2015-an, 2016-an waktu SMA gitu. Oh ternyata aku udah berproses lebih baik nih daripada sebelumnya gitu. Oh ternyata dulu tuh aku kayak gini ya gitu, udah berubah banget nih gitu. Jadi lebih bisa melihat pertumbuhan diri, perkembangan diri gitu. Jadi ngelihat kayak, oh aku udah nggak temenan nih sama dia gitu. Tapi aku punya banyak teman baru gitu, kayak gitu. Kayak, ya walaupun udah nggak ada si ini lagi, tapi sekarang ya adalah lebih baik dari beberapa sisi gitu, walaupun ada yang nggak tergantikan gitu. Kayak gitu sih misalkan gitu. Jadi kayak kalau misalkan memang dampaknya positif ke kita, kitanya juga udah ready gitu. Ready siap mental gitu buat baca tulisan atau gambar kita lagi pada saat itu, ya nggak apa-apa lakukan gitu. Karena itu cara buat kita ngeh gitu kalau kita tuh berproses gitu. Cara buat kita ngeh kalau kita tuh udah menjalani hidup, udah naikin tangga demi tangga, kita tuh udah berjalan panjang banget. Kita udah berjalan lama banget. Kita tuh udah banyak melalui banyak cobaan, kita udah melalui banyak ujian, dan ternyata kita berhasil melewatinya sampai hari ini. Gitu. Jadi kalau sampai nge-trigger, sampai bikin gemeteran, sampai bikin pengalaman yang muncul lagi dan nggak kuat, ya nggak apa-apa, itu dihindari dulu aja gitu. Gitu jawabannya. Oke, gimana? Kak So, atau sudah terjawab belum nih Kak? Atau masih belum ngeh juga nih? Oh udah, terima kasih Kak atas jawabannya. Mbak Rania, nih satu lagi nih Mbak Tiwi bertanya. Kak Rania, punten mau tanya lagi nih, kalau emosinya datar atau nggak pengen mengeluarkan apa-apa, apakah kita perlu masih tetap journaling atau nggak nih? Aku pribadi ya, jadi aku tulis B aja gitu, atau aku ada di kayak ada tracking emosi yang aku tulis 6 atau kosong, ya aku tulis aja 6-nya itu 1000/10 gitu, alias emang bener-bener ngerasa kosong banget gitu. Ada juga kayak kalau misalkan kita mau mau tracking mood, itu kita bisa cari roda emosi di Google gitu. Jadi kita lihat di Google itu mana emosi yang mewakili kita gitu, dan kita bisa pilih mana emosi ini gitu. Tapi itu nanti bisa dilihat di Google gitu.
Tapi ya kalau aku pribadi sih, aku tulis aja gitu. Karena pada akhirnya ya kita jadi tahu nih, hari ini aku datar-datar aja kenapa ya gitu, gitu. Mungkin emang hari itu memang kerja kerja kerja, ya udah kerja, pulang, makan, tidur, kamar mandi, udah gitu. Mungkin itu jadi kayak, oh berarti aku mungkin butuh ada hiburan baru nih. Oh mungkin aku perlu ada nonton apa gitu, atau perlu melakukan hobi kayak gitu. Jadi ya tulis-tulis aja. Nanti ada sendiri insight-nya gitu. Oke. Bagaimana Mbak Tiwi? Apakah sudah terjawab dari pertanyaannya? Penasaran nih kenapa Mbak Tiwi ekspresinya datar-datar aja Mbak Tiwi. Kenapa nih? Oke, ini masih ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Eva. Maaf bukan Kak Eva, Kak Nikma. Pertanyaan gini, Kak pernah baca kalau law of attraction atau LOA seperti journaling, tapi kata-katanya itu yang positif, jangan yang negatif karena kayak akan mempengaruhi ke kehidupan kita, Kak. Apa benar ya, Kak? Hmm, sebetulnya itu tergantung kebutuhan kita gitu. Karena kalau misalkan kita ingin mengekspresikan emosi negatif, banyak emosi negatif berkecamuk dalam pikiran kita. Banyak sekali seperti pengalaman-pengalaman buruk yang kita sulit buat ceritakan ke orang lain, mau kita proses gitu. Tapi kalau nggak disampaikan apa adanya, kita harus tanda kutip dipaksa melihat poin positif dalam kejadian itu. Kalau hati kita belum bisa, ya susah gitu. Kalau memang hati kita belum bisa menerima, kita masih kesel, kita masih marah, kita masih pengen ngamuk, kita masih pengen tuh orang gitu, ya nggak apa-apa. Ya kan ada dua tipe journaling, ada yang ekspresif, ada yang reflektif gitu. Kalau kita butuhnya ekspresif dulu, kalau kita butuhnya lampiaskan semua dulu, mau positif, mau negatif, mau baik, mau buruk, mau semuanya itu. Toh pada akhirnya baik buruk, benar salah itu kan kalau dalam psikologi itu kan sebuah perspektif. Itu sebuah label yang diberikan oleh masing-masing orang. Benar, salah, jahat, baik, itu semua ya tergantung masing-masing orang yang melihatnya gitu. Itu beda-beda di tiap orang gitu. Menurut si A itu baik, tapi menurut si B itu buruk. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu. Makanya di journaling ini kita ya gitu, kita aman gitu di sini. Kalau di mana orang lain itu banyak ngejudge kita ya, di sini kita juga bisa menyampaikan apa adanya tanpa dijudge oleh diri kita sendiri gitu. Karena pada dasarnya ketika kita sering ngejudge diri kita sendiri, kita sering menghakimi diri kita sendiri, itu karena pengalaman masa lalu dan lingkungan kita yang sering ngejudge kita. Jadi journaling ini juga tahap di mana kita itu bisa melatih diri buat menerima apapun yang ada dalam diri kita gitu. Tapi itu tujuannya kalau ekspresif gitu. Kalau tujuannya reflektif, ketika kita udah selesai menyampaikan semua yang kita mau, tapi kalau misalkan itu nggak ada penyelesaiannya, nggak ada misalkan aku ingin berubah nggak ya dari situasi ini gitu. Aku ingin melangkah kemana ya setelah ini gitu. Apa yang bisa aku lakukan ya setelah ini gitu. Nah itu biasanya baru bisa dicapai kalau kita udah tenang gitu. Kalau emosi kita udah stabil gitu. Kalau pikiran kita tuh udah lapang gitu. Dan itu harus dilalui dengan mengekspresikannya dulu. Salah satu caranya journaling ekspresif tadi gitu. Mungkin bisa dengan cara yang lain juga gitu. Kayak tadi ku sebut ya, cara buat melampiaskan emosi nggak selalu harus dengan journaling gitu. Tapi ya intinya buat misalkan menyerap kata-kata positif, buat kayak sebutkan 3 hal yang membuatmu merasa bersyukur itu, yaitu pertama-tama ya kita harus menenangkan diri kita dulu dari segala emosi negatif yang ada. Karena kalau kita lagi negatif thinking, lagi banyak mumet gitu, kalau ditanya, kamu lagi mensyukuri apa dalam hidupmu? Apa gitu, perasaan hidupku melelahkan semua gitu kan. Jadi kayak gak bisa mikir yang baik-baik gitu. Makanya kan ditenangin dulu gitu. Jadi ya balik lagi ke tujuannya gitu.
Jadi ya jangan sampai journaling itu ya jadi toxic positivity gitu. Jangan sampai kita memaksa diri buat ngelihat positif gitu. Kalau emang kita lagi mumet dan semacam banyak banget yang ada di pikiran kita, banyak kemarahan, banyak emosi yang negatif, ya udah tuang aja kayak gitu apa adanya gitu. Tapi ya memang baiknya kita tuh ada penyelesaiannya juga gitu. Makanya ada yang reflektif gitu. Oke, terima kasih Mbak Rani atas jawabannya. Bagaimana Kak Nikma, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih kurang jelas nih? Terima kasih Kak. Oke. Nah, Mbak Rania, mungkin saya mau tanya nih, oh sudah Kak? Oke, kata Mbak Nikma sudah Kak. Oke, terima kasih. Mbak Rania nih, saya mau tanya. Kan kadang kita manusiawi ya Mbak ya, kalau kita mau mulai sesuatu hal yang baru itu pasti ada rasa males gitu kan. Nah, gimana sih biar kita itu memulai journaling itu tuh nggak males gitu. Terus kita itu bisa konsisten gitu. Konsisten maksudnya konsisten tiap hari kita nulis journaling, journaling walaupun hanya satu kata ataupun satu emoticon ataupun satu goresan seperti itu, Mbak. Gimana nih Mbak Rania? Membangun kebiasaan baru itu memang sulit gitu. Dan caranya untuk biar kita bisa, sebetulnya makanya kita itu dimulai dulu gitu. Ya kita tuh, sebetulnya kita itu baru bisa konsisten, baru bisa melakukannya secara rutin, baru bisa melakukannya dengan hati senang tanpa malas, itu ketika kita udah nyaman dengan cara kita journaling gitu. Kalau ditanya aku setiap hari atau enggak, aku enggak setiap hari. Aku juga lebih ke tipe yang journalingnya itu situasional gitu. Jadi kalau memang ada situasi yang memang aku puyengnya setengah mati, ya udah aku tulis gitu aja aku mau gitu di tempat yang memang aku lebih cepat akses gitu. Karena aku mentingin ya isinya gitu, bukan tampilannya gitu. Yang penting keluap dulu deh gitu, udah gitu apa adanya gitu. Soal tampilannya belakangan bodo amat lah gitu. Dan gimana ya? Jadi kalaupun memang dalam setiap situasi kita menulis, dalam misalkan lagi panik, lagi sedih, lagi marah, kita nulis, sebetulnya itu juga udah bisa dibilang konsisten gitu. Konsisten itu bukan setiap hari gitu. Misalkan kita mau journaling setiap 1 minggu sekali. Kita tulis di journaling itu, minggu ini aku ngapain aja ya gitu. Itu juga journaling, seminggu sekali. Konsisten itu. Atau misalkan tiap kita ngerasain emosi negatif yang nggak nentu kan gitu, kapan aja tahu-tahu ada aja kesialan yang ada gitu kan. Itu juga konsisten karena tiap ada situasi negatif kita lakukan ke journaling gitu. Kita nulis, kita gambar, apapun yang kita gunakan buat jadi melakukan journaling, ya itulah, itu udah bisa dibilang konsisten gitu. Jadi konsisten di sini adalah ya ketika kita jadikan itu opsi pertama buat kita meluapkan emosi gitu. Kita lagi mumet, oh nulis aja deh gitu. Ya udah, itu udah termasuk journaling gitu. Dan itu juga udah termasuk konsisten gitu. Karena salah satu journaling ini salah satu coping stress yang sehat, yang healthy, yang bisa yang gak ada efek negatifnya buat kesehatan mental. Kayak misalkan kalau coping stressnya shopping tapi uangnya sebetulnya tidak memadai kan lumayan lumayan ya gitu, lumayan cukup em, Hmm, berdampak pada finansial kita gitu kan. Nah, mungkin bisa dilarikan gitu ke aktivitas yang lebih sehat gitu. Nah, journaling salah satunya gitu. Dan masih banyak lagi cara-cara sehat lainnya gitu. Nah, maka tadi kan aku bilang ya, belum tentu mungkin journaling pilihannya gitu. Mungkin belum tentu journaling cocok buat kita semua gitu yang ada di sini gitu. Tapi ya kalau belum dimulai ya kita nggak tahu gitu. Jadi coba aja dulu. oke. Terima kasih Mbak Rani atas jawabannya ya. Jadi sekarang kita coba dulu nih apakah journaling ini emang cocok buat saya sehingga menghilangkan rasa malas untuk memulai journaling ini yang kadang kita berpikir kayak harus banget nih kita memikirkan atau menuliskan apa yang kita rasakan saat itu gitu kayak mau ngetiknya tuh kayak males banget gitu atau hanya saya saja nih yang merasakan seperti itu gitu.
Oke, nah mungkin dari teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi nih yang kira-kira saya belum paham nih Mbak Rani ya tentang ini, tentang journaling yang harus bagaimana ya, seperti apa? Silahkan masih ada waktu untuk ditanyakan kembali sama Mbak Rani ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Kalau malas nulis boleh kok, open mic, boleh banget. Oke, sudah Kak, oke. Oke Mbak Rania, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin di sini saya bisa menyimpulkan dari materi Mbak Rania, untuk memulai sebuah journaling itu tuh tidak harus dengan kalimat yang panjang atau gambar yang rumit, ataupun emot-emot yang susah kita mengerti, ataupun dengan aplikasi yang kita ibaratnya harus mencari, harus menarik, itu tuh tidak perlu. Yang penting dalam journaling itu sudah mewakili apa yang kita rasakan, sudah mewakili kejadian di saat itu gitu. Karena mulai hal yang kecil itu pasti akan lama-lama akan berdampak besar ketika kita konsisten gitu. Seperti itu bukan Mbak Rania? Nah, mungkin kita untuk memulai journaling walaupun satu goresan, satu kata ataupun satu coretan, yang penting kita konsisten akan mengubah hidup kita gitu. Mungkin dari materi yang disampaikan Mbak Rania itu yang bisa saya simpulkan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil inti dari materi yang udah disampaikan sama Mbak Rania dan bisa melakukannya walaupun hanya 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali, tapi yang penting itu konsistennya Mbak Rania. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara training kali ini. Apabila saya dan Mbak Rania ada salah ucap ataupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Thank you semuanya sudah hadir dalam training hari ini. Para peserta boleh live ya. Sampai jumpa lagi di pendampingan 10 hari ini. Saya akan informasikan di grup.